Narendra memegang kepalanya ketika tersadar dari pingsannya. Pria itu jatuh pingsan dan tergeletak di depan kulkas. Beruntung saat itu anak buah Lukas datang ke rumah itu untuk membawakan makanan. "Papa," suara Narendra terdengar lemas. Ia menatap sosok sang papa Sambu yang berdiri di sampingnya dengan tatapan khawatir. "Kamu baik-baik saja, Narendra?" tanya Lukas penuh kepedulian. Tangan Narendra perlahan memegang bagian kakinya yang terasa nyeri. "Kakiku sakit, Pak." "Tenang saja, nanti akan sembuh. Papa akan minta obat pereda nyeri pada dokter." "Tapi mana Sila? Seharusnya dia menjagamu saat kamu ditemukan. Rumah itu kosong." Narendra menghela nafas panjang lalu berucap, "Sila pergi, Pak. Hubunganku dengan dia sudah sangat buruk dan dia pun enggan merawatku. Kalau begini, akan sangat sulit membiarkanmu seorang diri di rumah. Papa pun tidak mungkin membawamu pulang ke rumah karena saat ini mamamu masih marah." Raut wajah Narendra tampak sedih mendengar itu. Ia melirik kedua kakinya. Nasibnya begitu menyedihkan sekali. Bahkan dalam keadaan terpuruk seperti ini, mamanya marah dan benci padanya. Lukas terlihat iba memandangi putra sambungnya itu. "Kalau begitu, Papa akan meminta satu perawat untuk menjagamu. Setidaknya sampai kamu bisa mampu melakukan semuanya sendiri." Narendra hanya mengangguk, pasrah dengan pilihan Lukas. Setengah jam menemani Narendra di ruang rawatnya, Lukas keluar dari ruangannya kala mendapatkan telepon. Sepertinya telepon penting. Sementara itu Narendra memejamkan matanya, merasakan sakit yang menusuk-nusuk di kakinya. Suara pintu terdengar dan perlahan Narendra yang terbaring di kasur membuka matanya. Ia melihat seorang wanita dengan pakaian seragam pelayan masuk ke dalam ruangan. Senyuman ramah dan sopan terpatri di wajah wanita itu. "Selamat pagi, Tuan. Saya datang ke sini atas perintah Tuan Lukas," ucap pelayan itu. Kening Narendra mengernyit. Ia merasa asing dengan wanita di hadapannya. "Kamu pelayan yang bekerja di rumah orang tuaku?" Wanita itu mengangguk. "Iya, Tuan, tapi saya baru 1 minggu bekerja di sana dan sekarang diminta untuk menjaga Anda." "Oh begitu. Kebetulan Tuan Lukas mengatakan Anda sudah bisa pulang dari rumah sakit ini dan saya akan mengantarkan Anda pulang." Pelayan wanita itu segera mengambil kursi roda milik Narendra yang terletak di ujung ruangan. Ia memindahkannya ke samping berangkar. Apa Tuan Narendra ingin makan dulu baru pulang? Aku ingin langsung pulang saja." "Baiklah, kalau begitu, mari saya bantu." Pelayan wanita itu segera membantu Narendra turun dari berangkar. Ia melingkarkan tangannya dengan erat di pinggang Narendra. Kedua kaki pria itu memang sangat lemas dan memang sulit untuk sekarang berdiri. Dengan penuh kehati-hatian, pelayan itu meletakkan Narendra di kursi roda. Setelahnya ia mendorong kursi roda keluar dari ruangan. Lukas bukan hanya menyiapkan pelayan pribadi untuk Narendra tapi juga sopir. Apalagi melihat kehidupan putra sambungnya yang begitu menyedihkan, membuatnya mengelurkan banyak bantuan. Tidak berselang lama, keduanya telah sampai di rumah minimalis tingkat 1. Pelayan wanita itu segera turun dari mobil dan membantu Narendra turun dari mobil. Saat telah turun dari mobil dan duduk di kursi roda, keningnya mengerut melihat gerbang rumah terbuka dan terdapat sepeda motor yang begitu asing baginya. "Cepat kita masuk ke dalam rumah," titah Narendra yang merasakan perasaannya tak enak. Pelayan itu segera mendorong kursi roda Narendra memasuki rumah. Baru masuk ke dalam, indera pendengaran keduanya sudah disambut oleh suara-suara yang tak asing. Narendra segera menggerakkan kursi rodanya menuju ke kamar
dan dengan perlahan ia membuka pintu kamar itu. Nafas Narendra seketika tercekat di tenggorokan kala melihat Sila tengah dengan seorang pria lain. Apa dia suamimu yang tidak berguna itu, sayang? Dan mandul juga? Iya, lihatlah, dia bukan hanya tidak berguna tapi cacat. Sila tertawa dengan tatapan mengejek. Sila, geram Narendra marah. Kamu masih istriku dan berani-beraninya berhubungan dengan pria lain, dan itu dilakukan di rumah milikku, ucapnya penuh penekanan. Oh, jadi kamu tidak terima, dan aku tidak mungkin berhubungan dengan pria lain kalau kamu bisa memberikan aku kesenangan. Tapi yang ada, aku tidak merasakan senang, apalagi kamu mandul, sentak Sila dengan kasar. Dan aku juga ingin memberikan kabar gembira, aku hamil dan ayah biologisnya adalah dia. Sila membelai mesra dada pria di sampingnya. Sementara itu, nafas Narendra memberat dan pernyataan Sila menjadi pukulan yang menyakitkan untuknya. Secepatnya, aku akan mengurus perceraian kita. Aku sudah muak bertahan dengan pria sepertimu. Narendra diam mematung di kursi roda. Dunianya hancur berkeping-keping dengan ucapan Sila. Mungkin ini awal kehancurannya. 4 bulan berlalu, seorang wanita dengan tubuh yang berisi menatap dirinya di pantulan cermin. Ia memandangi tubuhnya, lalu helaan nafas keluar dari mulutnya. Seperti kehamilan pertama, bagian-bagian tubuhnya mengalami perubahan. Apalagi bagian kakinya membengkak. Bukan hanya kaki, wajahnya juga bengkak. Rasa ingin menangis melihat tampilannya yang begitu jelek. Bahkan ia sering menolak ajakan suaminya jalan-jalan keluar karena malu. Nasita melangkah menuju kasur, lalu menjantungkan dirinya di sana. Dengan sedikit kesusahan, ia membaringkan tubuhnya di tempat nan empuk itu. Semenjak usia kandungan 8 bulan, ia lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah. Baru saja Nasita hendak memejamkan matanya, ia mendengar suara pintu terbuka. Sontak ia kembali membuka mata dan melirik ke arah pintu. Terlihat sosok suaminya yang muncul. Sayang, kakinya masih sakit? Tanya Sedan sambil melangkah mendekat pada Nasita. Tangannya terulur mengusap puncak kepala wanita itu. Masih, Mas, nanti aku akan minta pelayan untuk kompres kakimu pakai air hangat. Biasanya sakit dan bengkaknya akan sedikit berkurang. Nasita hanya mengangguk saja menurut dengan ucapan suaminya. Sedan menjauh dari Nasita lalu membuka lemari pakaian. Pria itu tampak mencari-cari sesuatu. Mas sedang mencari apa? Mencari pakaian, sayang. Aku harus pergi lagi. Ada urusan di luar. Bibir Nasita melengkung sedih mendengar itu. Padahal ia ingin berkeluh kesah dengan suaminya dengan kehamilannya, lalu bermanja. Beberapa hari ini Sedan selalu memprioritaskan pekerjaannya. Bahkan suaminya lupa dengan ulang tahunnya. Meskipun itu tidak terlalu penting, setidaknya suaminya mengucapkan kata-kata selamat ulang tahun. Entah karena efek hamil, Nasita tampak begitu sedih. Bahkan matanya tampak berkaca-kaca. Meskipun begitu, Sedan terlihat tidak peka. Mata Nasita memperhatikan Sedan berganti pakaian. Bahkan suaminya tampak sibuk merapikan penampilannya. Sayang, aku pergi lagi ya. Kalau ada apa-apa, langsung panggil pelayan. Sedan kembali mendekat pada Nasita. Ia mengusap lembut puncak kepala wanita itu, lalu berlalu pergi. Dan bersamaan itu air mata Nasita meleleh melihat suaminya keluar dari kamar. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dadanya begitu sesak sekali. Kamu kompres kaki Nasita dengan air hangat. Tadi dia mengeluh kakinya sakit. Titah Sedan kala berpapasan dengan pelayan. Baik tuan, pelayan itu segera melaksanakan perintah dari majikannya. Ia mengambil baskom dan handuk kecil untuk mengompres kaki Nasita. Nasita yang tengah diam melamun di kasur tersentak kala pintu kembali terbuka. Seketika senyumannya mengembang dan tiba-tiba senyuman itu langsung memudar. Kala tahu yang masuk ke dalam kamar adalah pelayan,
Ia kira yang masuk ke dalam kamar Sedan. Sepertinya Sedan memang sibuk. Pelayan yang masuk ke dalam kamar itu tersenyum ramah pada Nasita. Ia meletakkan baskom berisi air hangat ke atas meja. Saya diminta Tuan Sedan untuk mengompres kaki Nyonya, ucap pelayan itu, lalu mulai mencelupkan handuk kecil ke dalam baskom. Apa suamiku sudah pergi? Sudah Nyonya, kalau boleh tahu Tuan mau pergi kemana? Dari penampilannya seperti mau pergi jalan-jalan saja. Nafas Nasita terhenyak beberapa saat. Kedua tangannya tanpa sadar meremas piyama yang ia kenakan. Aku juga tidak tahu, katanya ada urusan. Nasita menghela nafas panjang. Bi, memangnya kalau hamil anak kedua harus seperti ini ya? Kening pelayan itu mengernyit, tak mengerti dengan pertanyaan sang majikan. Maksud Nyonya apa? Maksudnya saat hamil anak pertama aku tidak merasakan perubahan apapun dari tubuhku, hanya kakiku yang membengkak. Tapi saat kehamilan kedua, aku merasa semuanya berubah dariku, bahkan wajahku juga membengkak. Aku merasa jelek. Wajah Nasita menekuk sedih. Itu hal wajar Nyonya, lagi pula Nyonya masih tetap cantik. Hanya saja pipinya cukup berisi, balas pelayan itu, berusaha menghibur. Ia tahu betul wanita hamil seperti Nasita sangat sensitif sekali perasaannya. Nasita diam setelah mendengar ucapan pelayan itu. Ia memandangi kedua kakinya yang dikompres oleh pelayan. Sementara itu, di sisi lain Sedan tengah duduk santai di sebuah toko kue. Ia duduk sambil menghisap rokok yang terjepit di kedua jarinya. Di meja sudah tersaji kopi dan roti isi. Sedan, kamu benar-benar tidak melakukan hal menyenangkan itu lagi. Apa kamu yakin cukup satu wanita? Ucap seorang pria sambil tertawa. Sedan memicingkan matanya menatap Evan lekat-lekat. Putung rokoknya dilemparkan ke asbak dengan gerakan tangan yang tenang namun penuh penekanan. Kalau untukku sangat-sangat cukup. Aku tidak mengutamakan keinginan, tapi cinta. Aku mencintai istriku dengan sepenuh hati. Jika aku menginginkan kesenangan, aku langsung menyalurkannya pada istriku. Jadi kenapa harus dengan wanita lain? Evan terkekeh ringan. Suaranya terdengar agak sinis. Kalau aku tidak akan cukup. Aku butuh mencicipi banyak wanita. Itu kesenangan yang luar biasa bagiku. Sedan menggeleng pelan. Raut wajahnya penuh penyesalan. Kamu belum merasakan cinta sejati, Evan. Jika kamu merasakannya, berpaling ke wanita lain akan terasa mustahil. Lagi pula lingkungan tempat tinggalmu memang membiasakan. Itulah yang membentuk pandanganmu. Evan mengangkat bahu, tak bergeming. Itu pilihan hidupku, Sedan. Aku bebas memilih. Bebas memang, tapi kau terpenjara oleh keinginanmu sendiri. Balas Sedan, suaranya lebih tegas kali ini. Ia menatap Evan dalam-dalam, seolah ingin menembus ke dalam jiwa pria itu. Kamu mengira kesenangan sesaat itu abadi. Suatu hari, kamu akan menyadari bahwa kesenangan sejati bukanlah dari jumlah wanita yang kamu sentuh, melainkan dari kedalaman cinta yang kamu rasakan dari satu orang wanita. Hening sejenak menyelimuti mereka. Asap rokok Sedan mengepul perlahan di udara. Evan terdiam merenungkan kata-kata Sedan. Di matanya tampak sedikit keraguan, sebuah celah kecil yang mungkin bisa menjadi awal perubahan. Sedan tahu percakapan ini mungkin tak akan langsung mengubah Evan, namun ia berharap benih-benih kesadaran telah mulai ditanamkan. Perjalanan panjang masih menanti dan Sedan siap untuk terus berjuang, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk mereka yang terjebak dalam lingkaran keinginan yang merusak. Ia belajar banyak dari masa lalu gelapnya yang pekat. Atas nama Bapak Sedan, panggilan dari karyawan toko memecahkan keheningan yang melanda keduanya. Sedan bangkit dari kursinya, lalu melangkah menuju meja kasir. Ia mengambil pesanannya yang sengaja di take away karena mengingat Nasita. Evan, aku pulang dulu. Semua makanan kita berdua sudah aku bayar, ucap Sedan sambil menepuk bahu Evan. Aku langsung pulang, kasihan istriku. Hei, kita baru saja bertemu, Sedan. Setidaknya
sampai jam 2 pagi kita di sini. Apa kamu sedang bercanda? Aku sudah berkeluarga, jadi tidak sebebas dulu. Lebih baik tidak usah menikah saja. Jika kamu keluar saja dibatasi, celetuk Evan. Sedan tersenyum tipis. Istriku tidak pernah membatasiku. Pergi dan pulang jam berapa. Tapi aku yang menciptakan batasan itu. Setelah mengatakan itu, Sedan keluar dari toko yang menjual segala jenis kue. Evan menghela nafas berat, padahal ia ingin mengajak Sedan clubbing, tapi ternyata sahabatnya itu sudah insaf. Nyonya, sentuhan lembut di kakinya membuat Nasitah yang baru saja tertidur terjaga. Perlahan ia membuka matanya dan mendapati sosok pelayan berdiri di sampingnya. Nasitah merenggangkan otot-otot tubuhnya. Ada apa? Itu Nyonya, Tuan Sedan meminta saya membangunkan Nyonya untuk makan malam. Memangnya suamiku sudah pulang? Sudah Nyonya, maka dari itu Tuan meminta saya membangunkan Nyonya. Kerutan halus muncul di kening Nasitah. Tak biasanya Sedan mengajak makan di tengah malam seperti ini. Meskipun begitu, Nasitah tak ambil pusing. Ia segera bangun dari kasur dan pelayan dengan sigap membantunya. Apalagi kondisinya yang hamil besar membuatnya sulit bergerak bebas. Sambil digiring oleh pelayan, Nasitah berjalan ke ruang makan dengan langkah pelan. Ia didudukkan di kursi makan yang tampak sepi. Tidak ada sosok suaminya di sana. Nasitah menoleh ke arah pelayan. Mana suamiku? Sepertinya Tuan di taman belakang, Nyonya. Tunggu saya panggilkan dulu, balas pelayan itu. Setelah kepergian pelayan itu, Nasitah menatap lurus ke depan. Ia membenarkan rambut panjangnya yang tampak berantakan. Namun Nasitah terpekik terkejut ketika lampu di rumah itu mati total. Sontak ia bangkit dari kursi. Bibi, Mas Sedan, Nasitah berteriak memanggil orang-orang di rumah sambil meraba-raba sekitar. Namun tidak ada sahutan. Ia melangkah tak tentu arah. Nasitah terpekik kalah kakinya menyandung sesuatu. Tubuhnya limbung ke samping, namun sebelum jatuh terhempas ke lantai, sepasang tangan melingkar di tubuh Nasitah. Nasitah yang memejamkan matanya seakan pasrah akan jatuh, tertegun kalah merasakan tubuhnya seperti melayang. Perlahan ia membuka matanya dan bersamaan itu seluruh lampu menyala. Mata Nasitah melebar sempurna ketika melihat seluruh pelayan mengerumuninya dan satu pelayan memegang satu kue dan ada lilin di atas kue itu. Selamat ulang tahun Nyonya Nasitah, ucap mereka kompak. Mata Nasitah seketika memanas, namun ia kembali terkejut kala sebuah kecupan basah berlabuh di pipinya dan ia langsung menoleh. Senyuman penuh haru terbingkai di wajahnya kala melihat sosok Sedan yang saat ini tengah menggendongnya. Ia langsung memeluk erat suaminya, menyembunyikan wajahnya. Ia tidak bisa menahan tangis bahagianya. Aku kira Mas lupa ulang tahunku. Nasitah menangis terisak-isak dalam gendongan suaminya. Aku tidak mungkin lupa dengan ulang tahun istriku sendiri. Selamat ulang tahun sayang. Sedan kembali mengecup kening Nasitah mesra. Tepuk tangan seketika bergemuruh dalam ruangan itu. Ayo tiup lilinnya Nyonya, serunya. Perlahan Sedan menurunkan Nasitah dari gendongannya. Wanita itu menatap kue yang tersemat usianya yang ke-32 tahun. Ia kembali menatap sejenak pada suaminya lalu memejamkan matanya menyebut permohonannya. Setelah itu ia meniup lilin tersebut. Selamat ulang tahun Nyonya. Tepuk tangan kembali mengudara. Dalam ruangan itu, Nasitah mengusap kasar air mata yang kembali meleleh. Ini untukmu. Sedan menyodorkan sebuah kotak kecil yang berlapis kertas kado. Nasitah mendongak menatap suaminya, lalu mengambil hadiah yang diberikan. Ini apa Mas? Buka saja. Nasitah segera membukanya dan matanya melebar ketika kado yang diberikan Sedan adalah kalung leontin. Bagaimana? Suka? Nasitah mengangguk cepat.
Cantik sekali. Sini aku pasangkan. Kamu akan semakin cantik menggunakan ini. Zedan mengambil alih kalung itu, namun Nasitah menjauhkan dari suaminya. Mas Zedan bohong. Kening Zedan mengernyit melihat raut kekesalan di wajah istrinya. Bohong apa sayang? Aku jelek, lihatlah. Badanku besar seperti ini dan wajahku. Kamu cantik sayang. Hal wajar jika wanita hamil sepertimu mengalami perubahan pada fisik, tapi setelah melahirkan nanti kamu akan cantik lagi. Zedan menarik lembut Nasitah dalam pelukannya.